Telat banget kamu baru pulang. Kamu main volley lagi ya? Iya, Pak. Hasil ujian MTK udah keluar kan? Sini dong, papa lihat hasilnya gimana. Kenapa kertas kamu rusak? Astaga Andira, kenapa bisa nilai kamu 30 gini? Apa-apa nilai kamu bisa 30 kayak gini? Capek-capek bapak biayain sekolah buat kamu ya. Nilai cuma buat 30, percuma. Mending kamu gak usah sekolah. Pergi kamu ke kamar. Capek bapak lihat kamu kayak gini. Aku harus selalu belajar biar bisa banggain Papa. Pemirsa, saat para caleg bertemu masyarakat, tidak jarang mereka menerima keluh kesah warga, bahkan sampai menangis. Seperti yang terjadi di Medan, warga menangis curhat anak tetangganya yang pandai tapi tidak bisa bersekolah karena tidak punya biaya. Pemerintah Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan mendukung penuh program Presiden dan Wakil Presiden terkait pendirian sekolah rakyat. Program pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, terutama daerah terpencil. Tapi materi yang ini susah banget sih. MTK susah dipahami deh. Anak saya cukup berusaha kali ini. Saya harus memberikan pendidikan yang lebih untuk anak saya. Wah, ada les MTK nih. Cocok untuk anak papa. Wah, ternyata ada lomba voli juga. Kan anak aku jago voli. Aku harus bantu ngembangin potensi anakku. Andira, kemari sini nak. Ya Pak, kenapa? Setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang baik, agar dapat mengembangkan potensi dan masa depannya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah, tetapi juga hak dasar yang harus diterima semua pelajar. Dalam proses belajar, dukungan dari orang tua sangat penting, baik dalam bentuk perhatian, semangat, maupun bimbingan di rumah. Dengan adanya dukungan orang tua, anak akan merasa lebih termotivasi, percaya diri, dan mampu mencapai prestasi yang lebih baik di bidang akademik maupun kehidupan sehari-hari. Buang dulu sampah-sampah ini nak. Iya Pak. Bagus nak, makasih nak. Ini Pak. Oke, makasih ya nak. Iya Pak. Oke. Ayah, Kakak, ayo minum dulu. Jadi mau minum nih. Makasih ya, Dek. Kok
aneh, ada yang rasanya apek gitu. Ya kak, kan airnya keren. Loh, minumnya kotor nak. Jangan minum lagi ya, nanti sakit perut loh. Nanti kalau misalnya bapak punya uang, nanti bapak belikan minum yang banyak-banyak. Ini nak, tadi pas bapak mulung, bapak nemu makanan. Sebetulnya kalian suka ini, makan aja ya. Iya. Loh, bapak nggak makan? Ini nggak apa-apa, Gak makan usah, aja. gak usah nak. Tadi bapak udah makan, kok udah kenyang. Kalau misalnya bunda masih hidup dan belum meninggal, mungkin kita udah makan nasi goreng buatan bunda kali ya? Iya nak, pastinya. Aduh, jadi kangen bunda nih. Udah ya dek, jangan sedih lagi. Kapan aku bisa sekolah lagi? Sabar ya nak, bapak lagi ngumpulin uang buat pendidikan kalian. Siapa? Iya nak. Pak, lihat deh, ada sekolah gratis. Oh iya nak, tadi dulu brosurnya ya. Nama yang sama bertahan dalam ruangan hening tanpa suara, bertahan tak bergeming. Terlalu lama bersandar, kita tak terbiasa dengan celaka yang nyata. Diam tak berdaya, namun aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini. Apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar ku berbagi derita? Mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung denganmu selama ku mampu. Selama ku mampu. Siang Bu. Selamat siang Bapak. Di sini saya mau nanya-nanya tentang SMP Adika, boleh Bu? Boleh silahkan Pak. Oke. Iya, saya mau nanya Bu, apakah pendaftaran di SMP Adika masih dibuka sampai sekarang? Masih Pak, kan Masih. mau masuk gelombang kedua ini. Iya. Oke. Lalu terkait pembayaran, jika orang yang tergolong tak mampu, apa pembayaran bisa dicicil Bu? Bisa. Bisa. Iya bisa dicicil berkali-kali. Lalu untuk pembayaran SPP di daftar ulang berapa ya Bu? Kalau di tahun ini 370, 300. kalau nggak 375. Terus apakah SMP Adika 8 memiliki program unggulan tertentu, misalnya bidang akademik, rohani, dan atau teknologi? Kalau program unggulan itu dari dulu sih kita literasi ya. Jadi literasi itu kita sampai di hari ini itu rencananya mau terbit 4 buku lagi. Oke. Jadi sudah ada 6 buku, tambah lagi 4 buku. Nah buku itu adalah buku karya siswa dan juga bapak ibu gurunya. Kalau bidang teknologi kita ada robotik, jadi para siswa boleh silakan, itu kan masuk ekstra juga tuh robotik. Mana anak-anak kan ada yang buat drone, ada yang membuat mobil apa? Mobil remote gitu ya. Itulah kurang lebihnya. Oke. Lalu bagaimana peran guru dalam mendampingi siswa yang memiliki kesulitan belajar atau masalah pribadi? Kalau peran guru untuk siswa yang mungkin mempunyai masalah belajar, mungkin kaitannya dengan masalah keluarga dan yang lain-lainnya, kita kan ada pertamanya wali kelas, mungkin akan didampingi oleh wali kelas. Nanti
setelah wali kelas, semisalnya perlu pendampingan yang lebih intens lagi, bisa ke BK. Nanti juga bisa ke kepala sekolah. Kalau untuk kesulitan belajar, misalnya ada siswa-siswa yang mungkin kurang, kan misalnya ada di kelas-kelas tertentu yang mungkin memerlukan pendampingan, kita kan juga adakan pendalaman materi yang setiap hari Jumat itu kan, itu juga pendamping juga. Dan pendalaman materinya kan gratis kan? Iya, Bu. Lalu bagaimana sekolah menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar siswa di area sekolah, Bu? Oke. Kalau keamanan itu kita ada satpam yang itu 24 jam. Bapak-bapak satpam itu kan bertugas dari 3 shift. Jadi ada 3 shift. Shift 1 itu jam 7 sampai jam 2-an, shift 2 itu jam 2 mungkin sampai jam 10-an kali ya. Nanti shift 3-nya jam 10 sampai pagi lagi. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kalau untuk kenyamanan kebersihan, kita juga ada outsourcing kebersihan. Jadi petugas kebersihan itu akan selalu membersihkan lingkungan sekolah. Di samping itu juga anak-anak kan juga ada tugas piket yang itu untuk tanggung jawab mereka sih sebenarnya, untuk membersihkan kelas mereka aja minimal lah kurang lebihnya. Lalu bagaimana sistem disiplin dan tata tertib siswa diterapkan di sekolah, Bu? Kalau disiplin sih setahu ibu pakai poin-poin ya, kan ada di BK ya, ada poin-poinnya. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran ini poinnya sekian, siswa tidak mengenakan seragam dengan lengkap poinnya sekian. Bahkan kalau misalkan siswa terlambat tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, mereka kan pulang belajar di rumah. Jadi saya rasa itu udah salah satu penerapan untuk disiplin di sekolah kita. Lalu yang terakhir, Bu, apakah siswa diberi kesempatan mengikuti lomba-lomba akademik maupun non-akademik di luar sekolah, Bu? Tentu. Kalau misalnya para siswa mau ikut lomba dan mengembangkan minat bakat dan potensi diri mereka, mereka tahu misalnya ada lomba-lomba tertentu di mana gitu di luar, mereka boleh menyampaikan ke pembina OSIS. Pembina OSIS nanti kan kita bisa bantu anak-anak itu untuk mendaftar lomba, baik akademik maupun non-akademik. Udah segitu aja, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Sehat selalu. Ya, Bu. If you ever start to wonder why all the rain and all the thunder follows her around, you better cut that girl loose.